Oke, saya langsung ke SCBD, 2:30 langsung ke tempat transit di Kertanegara. Di situ dipanggil ke temu Pak Prabowo. Temu Pak Prabowo, itu udah mulai yakin bahwa kayaknya sih jadi menteri nih. Artinya kalau teman-teman pekerja migran ini kita buatkan skema keuangan yang bagus, ada literasi keuangan yang bagus, maka dia pulang itu istilah saya berangkat migran pulang juragan, lebih capek di menteri. Oh iya? Jadi menteri ini acara kita bisa sehari 5-7 kegiatan. Kadang-kadang juga hari libur nggak ini ya. Kalau di DPR relatif lebih ini ya, lebih longgar. Hai Sobat Liputanam.com, Bincang Liputanam kembali hadir tentunya bersama saya Sheila Oktarina. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Beliau usai dilantik dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 21 Oktober 2024 yang lalu menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Langsung bergerak cepat. Gak tanggung-tanggung, targetnya adalah menyalip devisa minyak dan gas bumi yang hingga kini masih tinggi sekali ya dengan devisa dari pekerja migran. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Halo Pak, apa kabar? Halo Sheila, gimana? Baik. Baik ya, ini biar lebih akrab boleh saya panggil Mas? Boleh dong. Oh boleh ya, kok agak mikir tadi? Kalau untuk Sheila boleh manggil apa aja. Oh siap. Aduh gawat nih. Baik, tadi kabarnya ya, ini udah nggak sibuk nih apa? Ini kan akhir tahun pastinya sibuk banget dong. Lagi sibuk. Sibuk ya? Aslinya lebih sibuk karena dipanggil teman-teman sini aja saya kosongkan. Wah, terima kasih loh. Ya. Jadi tersanjung ini saya ini. Iya. Mas, nih kalau boleh diceritain dulu nih awalnya pas akhirnya terpilih begitu ya dihubungin sama Pak Prabowo dan kemudian masuk di Kabinet Merah Putih jadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu seperti apa? Boleh diceritain? Ya, jadi apa ya? Jadi awalnya itu desas-desus. Desas-desus, tapi namanya politik itu kita nggak percaya desas-desus karena sebelumnya saya juga pernah desuskan jadi menteri tahun 2019, ya, tapi nggak jadi juga. Nah, jadi saya nggak percaya gitu. Nah, saya mulai yakin ketika jam 12 siang saya karena baru bangun itu, karena saya baru dari Semarang, capek gitu habis undipran lah. Saya kebetulan ketua umum alumni ya. Datang sana terus tiba-tiba ya nelpon Mas Teddy. Mas Teddy Seskap sekarang. Telepon, "Bang, di mana?" "Di Jakarta." "Abang jam 2 ya. Siap-siap ke sekitar SCBD. Pakai batik coklat, celana hitam." "Bos." "Oke." Untung kita dekat Jakarta kan. Oke, saya langsung ke SCBD, 2:30 langsung ke tempat transit di Kertanegara. Di situ dipanggil ke temu Pak Prabowo. Temu Pak Prabowo, itu udah mulai yakin bahwa kayaknya sih jadi menteri nih. Ini bukan cuma desas-desus belaka begitu ya berarti ya. Nah berarti pas dengan pertemuan sama Pak Prabowo waktu itu ada pesan atau target nggak sih yang harus dicapai sebagai menteri di PPMI? Karena Oleh Pak Prabowo ya. Targetnya nggak main-main loh ini loh. Ya, jadi gini. Kita ketemu Pak Prabowo nggak lama. Masing-masing menteri dipanggil kan. Saya termasuk yang kelompok awal. Dipanggil, ketemu Mas Karding, terima kasih berkenan untuk membantu saya nanti di kabinet. Udah saya semakin yakin, oh ya. Lalu yang kedua, Mas nanti tolong ya pekerja migran kita jangan sampai ada yang apa istilahnya tereksploitasi, jangan sampai mendapatkan perlakuan tidak adil, jangan sampai ada TPPO. Itu pesan pertama. Pesan kedua, kalau bisa devisa dari pekerja migran ini ditambah remittance-nya. Karena kan sekarang itu remittance untuk pekerja migran kita itu tahun 2023 kemarin 227 triliun. Nomor 2 terbesar setelah migas. Jadi cukup besar sebenarnya.
Jadi sisi positifnya di situ, sisi positifnya di situ. Jadi oke, dari dua itulah yang saya kemudian rumuskan menjadi program strategis dan aksi saya hari ini. Oke, itu tadi angkanya memang sangat tinggi dan besar ya. Besar. Kalau dibilang ya. Tapi ini kalau misalnya boleh dibilang pas kesempatan Mas akhirnya di calling nih, oh jadi menteri bukan cuma desas-desus aja itu. Ini kan tanpa di endorse partai politik ya, benar nggak sih? Iya, iya. Jadi saya ini mungkin kategorinya profesional ya. Okay. Jadi harusnya kalau di endorse partai politik, saya di endorse oleh PKB. Oke. Tapi saya memang karena memang sejak tahun kemarin saya sudah tidak jadi pengurus, walaupun sebelumnya saya jadi sekjen partai dan ya nggak mungkin juga di endorse oleh partai, oleh Caimin, nggak mungkin. Nah jadi saya menganggap diri saya ini profesional, kategori profesional, walaupun secara pribadi saya tetap kader tulen PKB. Okay. Jadi saya ini di PKB sejak awal, termasuk ikut-ikut lah. Pada pembentukan awal saya ikut-ikut lah. Sampai sekarang saya masih PKB. Masih PKB, bisa dibilang masih kadernya juga berarti? Kader, kan saya juga nggak pernah dipecat. Ya, kader itu kan tidak harus jadi pengurus. Oh iya. Kader itu cukup di komitmen juga boleh. Boleh, dari hati yang penting ya. Hati. Tapi kan memang hidup ini hati yang penting. Taunya karirnya dari awal memang di PKB toh. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal pekerja migran ya, memang kan banyak sekali ya kalau yang sering muncul di berita adalah kalau ada kasus-kasus begitu kan. Terus masalah pekerja migran kita yang mendesak, yang mungkin sekarang lagi concern untuk diselesaikan dalam waktu dekat tuh apa sih Mas? Jadi satu ya yang harus kita perbaiki regulasi. Regulasi ini harus dipastikan mengatur semua soal pelindungan. Jadi pelindungan sebelum dia berangkat, setelah dia penempatan, setelah dia pulang, itu harus diatur dan lebih dalam lagi. Kalau di Zoom itu lebih dalam lagi. Contohnya gini, kita harus memastikan bahwa semua orang yang bekerja ke luar negeri itu wajib terdaftar atau mendaftarkan diri lewat sistem kita. Karena kalau orang tidak terdaftar, maka dia kategorinya unprocedural. Kalau dia unprocedural, dia seperti itu tadi. Kita punya anak mau keluar rumah, nggak pamit, kita kan nggak tahu dia di mana. Dia di nongkrong di kafe mana, dia sama siapa, dia lagi ngapain. Kira-kira sama gitulah. Pekerja migran yang keluar unprocedural, kita nggak tahu dia bekerja dengan siapa, bekerjanya apa, alamatnya di mana, perusahaannya mengirim siapa, dia sehat atau tidak sehat, dia lagi ngapain, kita nggak tahu sama sekali itu. Dia punya perlindungan asuransi apa tidak, kita nggak tahu. Nah itu jumlahnya, kalau menurut Bank Dunia, itu lebih banyak daripada yang terdaftar. Terdaftar itu 5 juta sekian. Nah yang tidak terdaftar 2017 5,4. 2017 datanya, survei Bank Dunia. Jadi besar. Nah, saya pengennya ke depan yang kita benahi dulu regulasi dan sistem penempatan. Tata kelola penempatan. Istilah yang tepat saya kira tata kelola penempatan. Pelindungan. Oke. Jadi gimana dia bisa satu pintu. Mau modusnya magang kalau bisa daftar sini. Mau modusnya awak kapal laut harus daftar sini. Oh oke. Tapi kalau gini, just in case ada yang memang sekolah di sana, itu kan berarti visanya memang sekolah ya, pelajar gitu kan. Tapi nyambi gitu loh, jadi part time gitu? Ya kalau itu masih terhitung diaspora ya palingnya, masih pelajar ya. Jadi ya itu juga masih jauh untuk kita jangkau. Yang nggak usah yang itulah, yang hari ini aja misalnya anak-anak yang keluar atas nama magang tapi di sana bekerja. Karena yang disebut PMI itu, pekerja migran Indonesia adalah orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia dan mendapatkan upah. Jadi apa saja yang mendapatkan upah, dia harus disebut pekerja migran. Tapi karena tawaran gaji yang besar ya, jadi minat kerjanya pekerja migran itu kan banyak ya Mas? Ya memang besar. Ada yang besar, ada yang biasa aja. Jadi gini, kalau untuk Indonesia
itu ada negara tradisional tujuan. Oke. Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Arab. Nah, rata-rata yang terkirim atau dikirim oleh kita ini adalah rata-rata jumlah paling besar perempuan dan unskilled. Oh, oke. Unskilled, sudah unprocedural, unskilled. Nah, itu jadi problem. Iya. Ada juga yang lebih parah lagi nggak ngerti bahasanya. Nah, itu jadi Misalnya kendala. bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Inggris nggak bisa. Itu awal mula semua dari eksploitasi, TPPO, perdagangan orang. Itu dari situ sebenarnya. Jadi kita harus membenahi, satu supaya dia berangkat prosedural, yang kedua supaya dia punya skill, yang ketiga minimal punya bahasa lah, paham lah. Itu ya. Iya betul, karena untuk komunikasi ya. Ya. Jadi nanti sering miskom jadinya malah berantem lagi. Iya, kita aja kalau misalnya orang pacaran Bener. iya, miskom Miskom tuh jadinya repot. Tapi tadi beberapa negara yang disebutin sama Mas gitu ya. Ini kalau kita ngeliat sekarang berarti kan banyak ya PMI yang ada di negara tadi, Malaysia, Brunei, dan Hongkong, lain-lain. Taiwan. Hongkong, Taiwan itu ya. Sekarang kondisi mereka di sana gimana? Kalau di Taiwan dan Hong Kong, satu salary-nya bagus, lumayan. Oke. Yang kedua perlindungannya bagus, asuransi, Ya. ketenaga kerjaan dan kesehatannya bagus. Nah, Malaysia nih yang belum, Arab nih belum, Brunei juga kabarnya belum, bahkan sebagian di Singapura aja belum. Karena misalnya gini, sebenarnya kita ini negara yang menurut undang-undang tidak boleh bekerja sama dengan negara yang lemah perlindungannya. Cuma problemnya kan di Malaysia gimana mau kita larang, udah duluan datang banyak daripada peraturan lahir. Ya nggak kan? Ya. Nah, jadi makanya kita harus ada memperkuat perjanjian bilateral, kita nego lagi supaya kerjasamanya itu menguntungkan dua belah pihak. Nah, kalau ini bagus, misalnya kerjasamanya itu apple to apple, kerjasamanya itu gajinya bagus, kerjasamanya itu ada perlindungan, itu sudah sangat bagus. Kalau itu bisa dicapai itu luar biasa. Itu indikatornya tadi ya. Yang Sheila harus tahu, permintaan pekerja yang keluar negeri itu tinggi. Tahun ini aja 1 juta. Kita baru menuhin itu 267.000. Jadi 25% baru ya. Dan itu semua skill ya, yang skill formal lah, mungkin bahasa tepat formal ya, itu gajinya lumayan loh. Misalnya nurse di Jepang itu bisa sampai 25 juta, kalau di Kanada 50 sampai 80 juta, di Amerika 50 sampai 80 juta, di Korea ya 20-an ke atas, itu nurse. Belum nanti kalau kita bisa kirim hospitality, kita IT, itu lebih gila lagi tuh. Jadi sebenarnya peluangnya bagus, tapi juga masalahnya cukup berimbang. Kompleks juga ya. Terus di antara negara-negara tadi itu kan, kalau mungkin dulu-dulu ya gitu saya mendengar banyak juga loh yang jadi pekerja di Arab Saudi. Ya. Nah itu gimana? Kalau Arab Saudi itu dari dulu, dari 2015 sebenarnya udah moratorium. Oke. Kenapa moratorium? Karena ya gitu, dulu itu gini, orang bekerja langsung ke majikan. Oke. Majikan ini udahlah, namanya majikan itu kalau di sana itu mohon maaf ya, dengan segala hormat itu perlakuannya seenak-enaknya dia lah. Kadang-kadang disuruh kerja ke saudaranya lagi, pasportnya ditahan, jadi dan gajinya kecil, kadang-kadang semena-mena gitu ya. Nah itu makanya ditutup, namanya moratorium 2015. Oke. Sampai sekarang masih ditutup. Tapi kenyataannya banyak yang masih berangkat warga kita ke sana. Modusnya umroh, calling visa. Oke. Jadi visa undangan. Tapi nggak taunya kerja di sana. Di sana kerja, konversi visa di sana. Mungkin melancong misalnya ke Dubai atau kemana, tiba-tiba udah ke sana. Lalu kemudian atas dasarnya banyaknya orang yang memang, berarti kan minat ya kerja di Arab Saudi ya. Jadi Mas gimana? Mau mencabut izinnya itu? Ini saya atau lagi gimana? evaluasi, saya lagi kaji, saya lagi sudah membentuk tim, saya akan kaji
Kalau saya pribadi sih pengennya dibuka lagi daripada ditutup tetap berangkat, lebih baik kita buka tapi kita cari solusi memperkuat perlindungannya. Artinya aturannya untuk kelas domestic worker kita perketat regulasinya, rigid. Tapi yang sudah skill-skill bagus, bahasa bagus, udah kita lepas saja, nggak usah terlalu ini. Oke, berarti itu jadi dasar penilaiannya ya, karena banyak juga di sana yang permintaan. Kita cluster lah. Jadi nggak ribet di pelayanannya. Tapi kalau untuk yang domestik atau informal aja itu harus kita ketatin karena ini mereka rentan. Rentan karena pendidikan, pengetahuan, skill, rentan dikerjain, rentan eksploitasi. Itu sih yang memang sering menjadi masalah ya, kasus ya, dan banyak juga orang takut sih. Ini sempat katanya Mas bilang sebagai pahlawan penghasil devisa nih. Terus acara pelepasan PMI ini nggak ada salahnya dong dilakuin di Istana Kepresidenan. Itu maksudnya gimana? Ya waktu itu saya berpikir untuk memberi semangat ya kepada ya namanya mereka disebut-sebut pahlawan devisa, tapi juga maksudnya perhatian negara ini sekedar nyemangati, masa nggak boleh. Awalnya begitu cara berpikir saya. Tapi ya nggak ada masalah sih, juga nggak apa-apa. Yang penting saya benahin ini aja. Betul. Regulasi dan nih mulai sekarang gitu ya Mas. Cara kerja pelayanannya. Betul, pelindungannya yang penting juga. Jadi ya. ini pelayanan termasuk dalamnya pelindungan, termasuk kalau dia pulang harus itu kan dari berangkat sampai pulang pokoknya harus kita itu pengertian menurut undang-undang itu menjadi lingkup yang harus kita tangani. Betul, jadi concern dari pemerintah juga, dan pemerintah ini bagus lah dengan menjadikan badan ini menjadi kementerian itu kemudian jadi lagi lebih fokus. Satu lebih fokus, Naker ngurusi hulu ke hilir tenaga kerja dalam negeri, kami mengurusi hulu ke hilir tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Oke, nah ini kan udah akhir tahun depan nih kira-kira kayaknya permintaan banyak gak sih pengen orang pekerja migran Indonesia? Banyak sebenarnya, sangat banyak yang pengen. Itu tanpa kampanye, tanpa apa ya. Jadi saya bayangkan kalau ini saya kelola sedikit soal campaign, testimoni, soal orang bekerja itu positif. Karena orang bekerja di luar negeri itu sebenarnya gini ya, ada dua hal yang bisa kita dapat. Satu, dia bisa transfer knowledge. Contoh, dia bekerja di otomotif misalnya di Toyota atau Hyundai misalnya ya, dia pulang setelah 2-3 tahun, dia pulang dia bisa jadi, kalau kita mendirikan pabrik dia bisa pakai situ. Yang kedua, rata-rata yang skill kalau pulang itu pasti berdampak sama keluarganya, bagus. Karena apa? Karena mereka yang dikirim uangnya, jadi gini, yang dikirim uang pekerja migran itu ngirim uang 60, rata-rata surveinya itu 68% dikirim ke Indonesia semua. Yang dipakai hanya 29%, sisanya 3%. Nah, 68% inilah yang jadi devisa tadi itu kan. Nah, artinya kalau teman-teman pekerja migran ini kita buatkan skema keuangan yang bagus, ada literasi keuangan yang bagus, maka dia pulang itu istilah saya berangkat migran, pulang juragan. Wow, ini rata-rata yang banyak sih yang begitu ya. Begitu pulang kampung itu langsung ini beli rumah, beli tanah. Iya, saya bayangkan misalnya dia ada ongkos agak terpimpin sedikit nih. Ada ongkos hidup di sana, living cost, ada yang dikirim ke keluarganya. Jangan terlalu banyak juga dikirim ke keluarga nih. Karena kalau dikirim ke keluarga terlalu banyak, terutama yang domestik itu, yang perempuan atau laki-laki, ya biasanya juga ada oknum lah, dipakai kawin sama suaminya, ya kan? Anaknya gaya hidupnya jadi berubah, jadi yang awalnya naik sepeda terus jadi motornya bagus, lama-lama judi online, pengaruh tikungan, narkoba, itu makanya banyak orang pulang, itu tuh yang teman-teman yang saya sebut tadi, unprocedural dan informal itu, justru bukan tambah kaya, malah jadi masalah hidupnya. Dia kadang-kadang juga di sana kawin kan, nah kan, kawin punya anak,
di sini tidak diterima, di sana ditolak. Harus siapkan panti asuhan dong. Kompleks juga Pulang, masalahnya. broken home, cerai sama suami, udah nggak ada duit. Itu yang harus kita berdayakan. Makanya kita ada pelatihan, ada kita lagi mencoba mencari akses biaya untuk produk mereka yang purna-purna itu. Kan ada yang mereka yang melakukan produksi misalnya apa gitu. Terus kita bantu jualin dan sebagainya. Cari modal, bantu pelatihan. Nah, kita kerjasama dengan UMKM, ekonomi kreatif. Ini juga saya sudah janjian sama koperasi supaya koperasi ini membantu PMI yang mau berangkat. Kalau pakai KUR itu nggak dapat, karena KUR itu cair setelah ada perjanjian kerjasama. Sementara mereka butuhnya di awal sini duitnya nih. Jadi itu untuk butuh berangkat, waktu lama ya? Untuk berangkat dan pelatihan, KUR sebenarnya ngasih toh. Nah, tapi kan nggak bisa setelah ada kerja sama kontrak kerjanya. Nah, nanti kalau ada skema pembiayaan misalnya dari koperasi atau mungkin dana abadi untuk PMI, kita bisa bantu dulu nih sebelum dia berangkat. Ya. Kita latih juga. Nanti masuknya soal mekanisme keuangannya nanti bisa kita atur. Nah, itu yang ideal. Itu yang di Filipina terjadi itu. Kalau kita ini lembaga pelatihannya nggak siap, sementara kita harus mengirim skill, waduh aturannya belum ketemu, manajemennya belum ketemu, jadi masih ribet lah. Masih PR-nya banyak. Ya, jadi PR juga salah satunya ya, oke. Ya. Oke, Mas, ini kalau flashback ya, dulu kan pernah jadi ketua komisi DPR ya? Pernah. Terus nih kalau boleh dikasih tahu nih ceritanya, bedanya apa sih jadi ketua komisi, kemudian sekarang jadi menteri, itu dari sistem kerjanya gimana? Lebih capek di menteri. Oh iya? Jadi menteri ini acara kita bisa sehari 5-7 kegiatan. Kadang-kadang juga hari libur nggak ini ya. Kalau di DPR relatif lebih ini ya, lebih longgar. Lebih longgar ya? Lebih longgar. Cuma mungkin kalau produktivitas beda-beda ya. Kalau DPR kita ukurannya kan ngawasi sama buat undang-undang, sama memfasilitasi aspirasi. Nah, kalau di sini kita memang dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang sifatnya eksekutorial. Oke. Pokoknya harus deliver lah, cet gitu ya. Bisa dibilang jadinya lebih sibuk ya jadi menteri ya? Lebih sibuk, mudah-mudahan awal-awal aja jangan terlalu sibuk di ujung-ujung sana. Maksudnya mungkin harus ketemu iramanya nanti ya. Ini Iya, belum ketemu flow-nya gitu ya. Berarti udah nggak sempet dong misalnya mau jalanin hobi mungkin? Oh udah, saya masih paling itu saya paksa-paksa sedikit Sabtu Minggu jalan pagi aja. Oh, jalan yang lain pagi udah aja. nggak bisa sudah saya. Saya ini hobinya nongkrong sebenarnya, nongkrong orang politik ya. Oh, oke. Udah nggak ada nongkrong nih. Nongkrong, ngobrol, ngopi gitu biasanya. Iya, hobi saya itu di situ diskusi gitu ya. Ini udah nggak ada nih. Udah nggak ada ya, udah padat banget waktunya ya. Kemerdekaan terhapus. Tapi mudah-mudahan siapa tahu nanti kita bisa ngobrol, nongkrong, ngopi ya, diskusi Bisa ya masih hari luar bisa ya. sih. Ini kan karena awal aja karena banyak yang harus dibenahi ya. Baru banyak harus dikonsolidasi. Oke. Sebagai kementerian yang ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang mana sekarang kan Caimin ya berarti, masih sering ketemu? Kemarin ketemu, setiap rapat kabinet ketemu, kemudian setiap rapat Kemenko saya datang. Saya harus profesional. Betul. Karena sama masuk di kabinet merah putih ya? Sama-sama, Iya, kita harus kompak, kita harus solid. Jadi memang satu hal yang diinginkan Pak Prabowo adalah kabinet ini berkolaborasi, bekerja sama, solid. Karena itu kunci. Ya. Kunci. Ya memang saya dapat merasakan hasilnya sih. Jadi saya muter ke beberapa menteri itu dengan cepat terjadi tanda tangan MOU dan PKS-nya cepat jalan. Kalau dulu itu bisa 6 bulan, bisa. Lama gitu ya maksudnya. Ya baguslah sekarang berarti bisa satset gitu ya Mas ya. Satset. Satset. Oke. Ini boleh nggak kalau misalnya kita ngobrol informal gitu, jadi bisa lebih dekat. Mungkin sahabat Liputan 6 juga pengen lebih deket nih boleh lah. sama Mas Kardi gitu ya. Ini kalau boleh tahu suka wisata alam nggak Mas? Lumayan.
Apa yang pernah dilakukan waktu itu wisata alam ya? Maksudnya yang pernah? Pernah wisata alam apa? Oh, kalau dapil saya itu kan rata-rata ini ya, rata-rata wisata semua tuh tempatnya. Borobudur, Dieng, itu kan dapil saya semua. Oke. Jadi saya suka tuh ke situ. Suka ya di Iya, alam ya. suka. Oke, next. Saya juga orang laut, Oh. maksudnya orang pantai ya. Jadi saya suka ke pantai, ke pulau. Berarti kalau ditanya gunung apa pantai, milihnya Saya lebih suka pantai. Sih. pantai. Kalau kopi, paling suka kopi apa? Kopi Arabica yang saya suka. Arabica. Tapi yang dari Aceh, Gayo saya suka. Kalau untuk makan kaledo atau utadada? Aduh, pilihan yang sulit. Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Kaledo itu kaki lembu Donggala, utadada itu makanan khas orang Kaili, orang Palu. Itu enak-enaknya minta ampun itu. Oke. Jadi kalau apa? Utadada itu ayam yang diasap lalu disanten. Kalau kaledo itu apa? Daging kayak sop buntut tapi yang kita anunya yang utama itu sumsumnya itu diirit. Pedes-pedes. Pedas. Nah, Itu terakhir kali makan itu kapan? waktu kemarin saya pulang, saya kan sempat kunjungan kerja ke Palu. Saya makan utadada. Berarti pulang kampung di sana ya berarti ya? Utadada dan kelor. Wah boleh nih kapan-kapan dicicipin, nih, dicoba. Boleh, Karena penasaran tadi katanya kalau sumsumnya bisa disusuk Enak, kayak gitu enak ya? enak. Oke ya Tapi begitu. saya sih sekarang karena umur juga ya, saya lebih suka utadada sih. Nggak boleh terlalu banyak. Bukan suka sih, memaksa ke situ karena dua-duanya suka, cuma ya kita ini udah kolesterol apa, asam urat, Jangan berarti ya, harus jaga kesehatan ya. harus oke. kurangi. Ini seru banget sih ngobrolnya sih Mas nih. Kalau bisa nanti abis ini lanjut kali ya sambil ngopi robusta tadi Aceh Boleh, Gayo boleh. ya. Oke. Sekali Makasih lagi, banyak. Terima kasih Mas. Ya, thank you. Sudah datang, sudah ngobrol juga gitu ya dan mungkin menjawab semua keresahan para pekerja migran Indonesia dan siap-siap nih semuanya pokoknya tenang di bawah pelindungan nih sama Bapak Menteri pokoknya. Enggak saya lah, ini harus kolaborasi, Kolaborasi. Oke baik. semua pihak. Teman-teman di sini juga harus bantu. Siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih banyak, Sheila. Sukses ya. Ya. Ya, sahabat Liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Kalau begitu, usai sudah Bincang Liputan 6 kali ini, saya Sheila Oktarina pamit undur diri dan sampai jumpa.